yang disalurkan melalui PT Taspen adalah 10.195 miliar 195,61 miliar atau 3.095.503 pensiunan. Camp PPKF tahun 2026. Sesuai amanat konstitusi dan undang-undang, Camp PPKF tahun 2026 merupakan proses pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2026. Pada forum yang baik ini dan karena bulan Syawal belum lama berlalu, izinkan kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin secara tulus. Camp PPKF tahun 2026 disusun oleh pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selain itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan Camp PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia saat ini. Globalisasi dan semangat kerjasama antar negara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antar negara di semua segi. Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerjasama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia Kedua yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat, dalam hal ini Amerika Serikat. Blok kesepakatan perdagangan dan investasi yang dibangun antar negara telah ditinggalkan dan tidak lagi dihormati. Situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global yang menjadi andalan dan fondasi bagi sistem ekonomi globalisasi, sehingga meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global. Volatilitas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor, import, serta mendorong aliran modal keluar atau capital outflow, yang pada gilirannya mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi. Kebijakan pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat kepada 145 negara mitra dagangnya yang diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 dapat dibandingkan atau setara dengan tingkat tarif ekstrim tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat 125 tahun yang lalu. Jarum sejarah dunia seakan berputar balik, mundur 1 abad ke belakang di Amerika Serikat, atau bahkan mundur ke abad 16 hingga 18, sewaktu kebijakan merkantilisme mendominasi dunia. Situasi ini memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan dalam 2 minggu terakhir juga perlu kita simak bersama. Dengan diumumkannya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya pertemuan untuk proses negosiasi dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang menghasilkan jeda perang tarif. Respons atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat beragam
dari negara yang melakukan negosiasi langsung secara bilateral hingga melakukan tarif balasan atau retaliasi. Peranan World Trade Organization atau WTO yang diciptakan sebagai tempat negosiasi untuk dispute atau persengketaan dagang antar negara secara de facto tidak berjalan. Dinamika proses ini menggambarkan dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, perang keuangan, dan bahkan perang militer antar negara. Perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Apabila dibandingkan dengan data triwulan yang sama tahun 2024 tahun lalu, beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini. Korea Selatan mengalami kontraksi 0,1% year on year. Ini adalah pertama kali sejak COVID tahun 2020 terjadi. Malaysia yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9%, pada triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4%. Singapura yang menjadi hub dari perdagangan dan investasi global mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan di triwulan sebelumnya yang tumbuh 5% menjadi hanya 3,8% year on year. Amerika Serikat yang memicu terjadinya policy perang tarif hanya tumbuh 2%, sementara triwulan sebelumnya tumbuh 2,5% year on year, yang bahkan sempat mencapai pertumbuhan 3% di triwulan kedua tahun lalu. Triwulan pertama Amerika Serikat mengalami kontraksi akibat impor yang melonjak. Dari perspektif forward-looking, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya pada level 2,8%, atau artinya 0,5% lebih lemah dari proyeksi sebelumnya, sebelum perang tarif dimulai. Untuk tahun 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 3% atau 0,3% lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif dimulai. Negara-negara yang ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat tinggi mengalami pukulan yang cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi Meksiko dipangkas 1,7%, Thailand 1,1%, Vietnam 0,9%, dan Filipina 0,6% lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan oleh IMF sebesar 4,7%, turun 0,4% dari proyeksi di bulan Januari 2025. Pemerintah dengan berbagai instrumen berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat terus dilakukan. Semua ikhtiar ini tentu dijalankan dengan tetap menjaga APBN terjaga sehat, kredibel, dan efektif.
pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati. Hari ini tanggal 20 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati sebagai awal pergerakan nasional melawan kolonialisme yang eksploitatif dan jelas tidak adil.